Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami kelompok 2 Makul Sejarah Kebudayaan Timur Tengah yang beranggotakan Wulan Hikmatullah N NIM 201231034, Nilna Lailatul M NIM 201231057, M Abdullah Mufid NIM 201231058, Eti Sundari NIM 201231069, Anissa Fridaryani NIM 201231075, Muhammad Ridwan Septianto NIM 201231088 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perang antara Kerajaan Saudi Arabia dan pemerintahan Utsmaniyah. Langsung saja. Sebab munculnya peperangan. Perang Utsmaniyah dan Saudi terjadi pada tahun 1811 sampai 1818 Masehi. Perang tersebut terjadi karena penguasaan Saudi atas Mekah dan Madinah yang ternyata mengusik Kesultanan Turki Utsmani. Invasi oleh pasukan Turki Utsmani dan Mesir pada akhir 1818 Masehi membuat Diriyah menjadi salah satu sasaran. Diriyah dikepung dalam waktu yang lama oleh pasukan Turki Utsmani yang dibantu pasukan Mesir. Pasukan Turki kala itu dipimpin oleh Ibrahim Pasha memerintahkan Diriyah dihancurkan. Pada tahun 1818 Masehi, pasukan Turki Utsmani memasuki Diriyah dan setelah 6 bulan pengepungan, pemukiman dan taman serta kebun dihancurkan. Sebanyak 1.800 tentara Arab tewas dalam pengepungan tersebut. Setelah itu, warga asli Diriyah terpaksa meninggalkan kota. Ketika Saudi mencoba bangkit kembali pada tahun 1824 Masehi, mereka membentuk ibu kota baru bernama Riyadh yang bertahan hingga sekarang. Selanjutnya adalah pengaruh gerakan Wahabiyah terhadap munculnya peperangan dan pemberontakan. Wahabi adalah aliran yang mempunyai ideologi untuk membersihkan dan menyempurnakan ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis dan menjauhkan diri dari tindakan bid'ah, syirik, dan khurafat. Paham Wahabi yang utama adalah Tauhid, yaitu keesaan dan kesatuan Allah. Pendiri Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ia adalah seorang pendiri gerakan Wahabi yang pemikirannya banyak mengambil dari madhab Hambali. Pada tahun 1744 Masehi, Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad bin Saud, yaitu seorang pemimpin dari kabilah di wilayah Diraya. Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud bekerja sama yang membatasi wewenang satu sama lain. Abdul Wahab bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, sedangkan Muhammad bin Saud menjadi tanggung jawab bagian politik. Kedua aspek yang mereka kembangkan semakin kuat hingga Wahabi menyebar di wilayah Diraya dan Najd, hingga akhirnya Najd jatuh pada kekuasaan Saud. Kemudian kekuasaan tersebut menyebar hingga akhirnya menghancurkan makam Husain bin Ali Karbala pada tahun 1801 Masehi hingga 1806 Masehi. Peristiwa tersebut kemudian ditandai menjadi tanda berdirinya Kerajaan Saudi Arabia pertama. Kekhalifahan Turki Utsmani melihat hal tersebut memicu peperangan. Kemudian memerintahkan Gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha untuk menghancurkan pasukan Saud dan Wahabi. Muhammad Ali Pasha memerintahkan anaknya, Ibrahim Pasha, untuk memimpin pasukan Turki Utsmani dan menyerangnya untuk beberapa bulan sampai kota itu menyerah pada tahun 1818 Masehi. Ibrahim kemudian membawa banyak pasukan Saud ke Istanbul lalu menghancurkan Diraya. Pada tahun 1902 Masehi, dinasti Saud di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman dengan bantuan Wahabi berupaya membangun kekuatan kembali dengan menyerang dan merebut kota Riyadh. Abdul Aziz menyatukan wilayah Jazirah Arab yang luas ke dalam sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Saudi Arabia.
Penyatuan ini dideklarasikan pada tahun 1932 Masehi oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman. Langkah-langkah yang dilakukan kekhalifahan Utsmaniyah di dinasti Saudiyah I. Pembaruan Islam yang dilakukan secara politik dan agama merupakan kolaborasi antara dinasti Saudi dan Wahabi terus dilakukan. Namun, kolaborasi ini tidak diterima oleh kekhalifahan Turki Utsmani karena gerakan ini telah berhasil menduduki Mekah dan Madinah. Kemudian kekhalifahan Turki Utsmani memerintahkan Mesir untuk merebut kedua kota tersebut dan akhirnya berhasil merebut kota Madinah yang dipimpin oleh Muhammad Ali pada tahun 1812 Masehi. Ibnu Saud akhirnya menyerang dan mengakui kekuasaan Khalifah Turki Utsmani. Namun Ibnu Saud diam-diam memulai aksi militernya, kemudian Ibrahim Pasha menghentikannya. Akhirnya Ibnu Saud dibawa ke Istanbul dan dihukum pancung di Masjid Hagia Sophia pada tahun 1818 Masehi. Pada dinasti Saudi II, setelah kemunduran Mesir, akhirnya Najd dikuasai oleh Amir dari dinasti Saudi, sedangkan wilayah Hijaz jatuh ke tangan kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan demikian, pada periode kedua ini, dinasti Saudi berhasil menguasai sebagian Jazirah Arab, yaitu wilayah Najd. Selanjutnya pada dinasti Saudi III. Penguasa Jazirah Arab terbagi menjadi dua, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani dan kekuasaan Inggris. Ketika Perang Dunia I berkecamuk, Turki Utsmani menarik mundur angkatan bersenjatanya dari negara Arab. Hal ini malah menguntungkan dinasti Saudi untuk merebut beberapa wilayah di Jazirah Arab. Setelah dikuasainya wilayah Najd dan Hijaz oleh dinasti Saudi, maka pada tahun 1932 Masehi, Abdul Aziz II mengumumkan berdirinya Kerajaan Saudi hingga sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.